Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing-sharing lagi terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, kali ini saya mau sharing buat Bapak Ibu yang sedang mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Dalam hal ini adalah cara dosen melihat status ajuan kenaikan jabatan akademiknya ya di Sistar, karena saat ini itu yang dibuka adalah untuk pengajuan angka kredit ya yang di Sistar. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, itu adalah kalau Bapak Ibu sudah melalui proses pengajuannya, artinya sudah masuk ke data eligible dan lain sebagainya, sudah dirapatkan senatnya, sudah dicek cross check dari semua data yang ada di untuk proses pengajuannya. Jadi bahkan Bapak Ibu itu sudah upload ya semua dokumen-dokumennya ke sisternya dan mensubmitnya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita mau mengetahui perkembangan dari perkembangan dari proses ajuan kita ini. Nah, di sini akan saya share terkait hal tersebut. Nah, jadi yang pertama itu Bapak Ibu tentunya kita harus login dulu ke sister kita masing-masing ya, ke sister masing-masing. Setelah itu pada menu sebelah kiri ini Bapak Ibu akan melihat kenaikan karir peralihan. Nah, jadi kalau saya perbesar semacam ini Bapak Ibu ya, di sebelah kiri ini yang kotak warna merah ini kita klik di situ. Nah, kemudian setelah kita sudah mengklik di situ, maka akan muncul menu seperti ini. Dan selanjutnya, dosen itu dapat melihat status ajuan kenaikan jabatan akademiknya. Dalam hal ini adalah status ajuan itu terdiri dari pengecekan ajuan, di mana kalau pengecekan ajuan ini hubungannya dengan kenaikan jabatan akademik dosen yang sedang diproses dan dicek di level perguruan tinggi. Kemudian dosen ini dapat mengontak operator PAK di perguruan tinggi masing-masing hingga akhir masa pengajuan untuk memperbaiki ajuan dosen. Jadi kalau misalnya ada yang perlu direvisi dan lain-lain itu segera menghubungi operator PAK. Nah, sebenarnya saya juga kepingin membawakan terkait dengan operator PAK ini ya, tetapi itu tugasnya operator. Jadi ya tidak begitu menarik buat saya bahas gitu ya, karena saya yakin bahwa tidak akan banyak viewersnya gitu. Jadi yang ini aja lah yang hubungannya dengan dosen. Kalau yang urusan operator PAK biar urusan mereka operator kampus aja ya. Kemudian ada pengesahan. Di situ maksudnya adalah kita melakukan pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen dalam proses pengesahan oleh pimpinan perguruan tinggi. Apakah itu sudah disahkan atau bagaimana gitu ya. Jadi lebih kepada internalnya ya. Selanjutnya itu adalah penugasan asesor. Nah, di sini yang terpenting Bapak Ibu. Jadi kita akan mengetahui sebenarnya sudah sejauh mana proses ajuan kita itu. Jadi asesor itu akan dipilih untuk menilai pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen. Mungkin asesor di sini itu adalah blind asesor ya. Jadi kita tidak mengetahui asesor mana dosen mana yang akan menilai proses ajuan kita tersebut ya. Jadi asesor-asesor ini tentunya sudah masuk dari kriteria yang sudah disyaratkan oleh Kemendikbud ya, yang mereka sudah melakukan rekrutmen khusus untuk asesor ini, jadi sudah disesuaikan. Kemudian kalau penilaian, jadi ajuan yang lengkap itu akan dinilai secara administratif dan substantif. Ajuan yang direkomendasikan oleh asesor perlu divalidasi oleh pusat gitu. Nah, kemudian ada menu selesai. Jadi hasil pengajuan ini akan dapat diakses oleh dosen setelah seluruh proses selesai. Jadi kalau kita lihat itu alur perjalanannya itu seperti pada ini ya, kotak yang warna kuning ini ya. Jadi kita akan melihat proses ajuan kita itu seperti apa di sini. Jadi lebih terintegrasi, terorganisasi ya dengan dibandingkan dengan yang sistem manual zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan kita bahkan tidak tahu bahwa prosesnya sudah sejauh mana, apakah
mangkrak di dalam berkas dengan dokumen-dokumen orang lain gitu. Tapi kalau ini kan sudah ini ya. Jadi kayak seperti kita kalau misalnya mengajukan atau mensubmit jurnal ke jurnal internasional ya, apalagi jurnal internasional bereputasi itu, kita juga dapat mengetahui sudah sejauh mana perjalanan jurnal kita ini ya. Jadi kita bisa nge-tracking jurnal tersebut ya, artikel kita tersebut. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi ini juga cara untuk men-tracking bagaimana proses ajuan angka kredit kita ya untuk kenaikan jabatan akademik kita itu melalui SISTAR. Nah, selain itu kita dapat melihat selain kita dapat melihat status ajuan, dosen itu juga dapat melihat kelengkapan data dan dokumen yang telah dilengkapi dan diajukan oleh operator PAK untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen, di mana data dan dokumen tersebut itu terdiri dari data yang diajukan, data profil dosen itu sesuai dengan yang tersimpan di SISTAR ya. Jadi ini sudah seringkali saya bahas ya, artinya kita itu sudah diberikan waktu untuk ya mengupdate data-data kita. Kemudian ada kelengkapan profil. Kelengkapan profil di sini adalah data yang telah diajukan dan dilengkapi oleh operator PAK yang terdiri dari data profil, kemudian pendidikan terakhir, dan proposal kenaikan. Itu selengkapnya silakan diklik tombol lihat ya, tombol lihat ini. Kemudian pada kelengkapan profil tersebut ya. Selanjutnya itu kita dapat melihat angka kredit. Nah, jadi laman ini berisi data angka kredit integrasi, kemudian predikat SKP baik itu baik ya, ataupun sangat baik, kemudian total PAK dan dokumen SKP yang telah dilengkapi dan diajukan oleh operator PAK. Jadi selengkapnya silakan klik tombol lihat pada angka kreditnya. Jadi kita bisa melihat menu-menu tersebut ya, proses alur jari perjalanan angka kredit kita ya, angka kemajuan kenaikan jabatan akademik kita. Kemudian ada syarat BKD. Jadi syarat BKD ini yang ditampilkan dari BKD mulai dari periode BKD 2021-2022 genap sampai dengan BKD 2023-2024 ganjil ya. Selengkapnya lihat pada tombol. Jadi intinya ada 4 semester Bapak Ibu. Ya, ada 4 semester. Kemudian ada syarat khusus. Ini bagi baik itu yang untuk kolektor kepala maupun ke guru besar, itu ada syarat khususnya. Dalam hal ini adalah artikel. Jadi Bapak Ibu, yang saya dapatkan informasinya, kalau Bapak Ibu masih saya lupa, video saya belum saya submit terkait dengan pengajuan profesor yang diperlunak itu ya. Jadi saya singgung sedikit dari video tersebut ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di dokumen peningkatan karir dosen itu yang beberapa hari yang lalu beredar ya, itu kan ada suatu pernyataan di dalam dokumen tersebut bahwa jurnal internasional discontinue itu dipertimbangkan ya. Jadi garis merahnya adalah dipertimbangkan, kata dipertimbangkan untuk diajukan sebagai syarat khusus ke guru besar. Ya, dengan catatan. Jadi ada catatannya Bapak Ibu. Jadi jangan tidak semerta-merta bahwa paper saya adalah discontinue kemudian saya bisa mengajukannya untuk kenaikan ke profesor. Tidak. Tetapi harus melalui proses yang lumayan panjang. Seperti apa prosesnya? Jadi Bapak Ibu harus bisa memberikan atau menampilkan dokumen proses review yang benar. Nah, kalau bagi mereka dosen-dosen yang terbiasa publikasi di jurnal Q1 maupun Q2 ya, dengan dengan indexing kredibel ya, artinya bukan Scopus saja gitu ya. Itu pasti mereka tahu proses reviewnya seperti apa dan dokumennya seperti apa, itu pasti mereka tahu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan hal tersebut, maka kemungkinan besar proses pengajuan ke guru besar Bapak Ibu dengan menggunakan artikel discontinue itu pasti sudah akan ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun kalau ada dokumen reviewnya ya, yang menurut Bapak Ibu itu adalah direview dengan proses yang benar, maka tim asesor PAK itu juga akan melihat kualitas tulisan dari artikel Bapak Ibu.
Nah, itu kembali lagi kepada mereka yang sudah terbiasa publikasi di jurnal Q1, yang tahu seribet apa ya kita submit ke Q1, maka kalau melihat kualitas tulisannya itu tidak bagus, maka juga kemungkinan besar juga proses pengajuan ke guru besar saudara akan ditolak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mempelajari bahwa kenapa sih suatu jurnal itu bisa discontinue, ya karena kesalahan dari sistem administratif di dalam jurnal tersebut. Jadi misalnya karena prosesnya tidak dilakukan dengan benar, kualitas tulisan jurnalnya juga tidak baik, kemudian segala macam multidisipliner juga dihimpun di dalam jurnal tersebut, itu yang mengakibatkan Scopus ataupun indexing yang lain itu enggan untuk melanjutkan jurnal tersebut memiliki kredibilitas yang bagus. Tuh, karena Scopus itu punya punya standar tersendiri ya gitu. Jadi Bapak Ibu hati-hati terkait dengan proses pengajuan ke guru besar maupun ke lektor kepala, tapi yang lebih ditekankan itu ke guru besar dengan artikel yang discontinue gitu. Saran saya, mending proses ajuan ke guru besarnya ditahan dulu ya, jangan diajukan. Menunggu sampai Bapak Ibu punya jurnal internasional yang benar-benar kredibel, gitu aja. Kemudian kalau untuk ke guru besar yang lain itu juga ada syarat tambahan, syarat khusus tambahan, yaitu saya ini sudah pernah ada 4 poin ya syarat khusus tambahan di situ. Dari 4 poin tersebut Bapak Ibu bisa milih salah satu dari 4 poin tersebut ya. Bagi teman-teman dosen yang tidak memiliki S3 di kampusnya atau bahkan belum pernah menguji ataupun membimbing mahasiswa S3, maka pilihan yang paling memungkinkan itu adalah pilihan nomor 1 maupun yang nomor 4 itu. Sedangkan 2 dan 3 itu tadi ya, kalau misalnya Bapak Ibu di kampusnya punya jurusan S3 dan mungkin pernah juga dilibatkan untuk menjadi penguji ataupun membimbing mahasiswa S3 baik itu di dalam kampusnya maupun di luar kampusnya, ya is okay. Jadi keempat syarat khusus tambahan itu milih salah satu karena tulisannya adalah atau. Jadi tidak harus dipenuhi keempat-empatnya, tidak gitu. Kemudian ada dokumentasi rekomendasi. Jadi dokumen rekomendasi ini terdiri dari dokumen kebutuhan dan formasi jabatan pengantar. Dalam hal ini adalah perguruan tinggi itu sendiri, LLDikti, kemudian kementerian lain sesuai dengan format pengantar di PT masing-masing. Berita acara Senat, kemudian berita acara Komite Integrasi Akademik, dan surat fakta integritas. Jadi bisa seperti ini, ya. Nih, jadi maksud yang dilihat itu yang kolom saya kasih kotak warna orange ini, ya. Nah, ini adalah berikut contoh isi tetap dokumen data ajuan, kelengkapan data ajuan oleh operator PAK. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini kurang lebih semacam ini. Ini mulai dari kelengkapan profil data dosen kita itu harus melihat sejeli mungkin. Ya, kalau ada perubahan itu harus segera dilakukan perubahan. Kemudian isi angka kreditnya itu bisa kita lihat di sini. Kemudian isi syarat BKD, ya. Ini Bapak Ibu bisa, karena di situ ada 2 tahun ya, jadi ada 4 proses pelaporan di setiap semesternya. Kemudian contoh isi dari syarat khusus ya, contoh isi dari syarat khusus di sini itu adalah khususnya untuk publikasi ya. Dan kemudian contoh isi dari syarat khusus tambahan itu juga semuanya ada di situ di dalam dokumen ini Bapak Ibu. Kemudian ada dokumen rekomendasi juga bisa dilihat di sini. Jadi template-nya itu sudah disediakan semua, ya. Template-nya sudah disediakan semua. Jadi di situ ada baik itu rekomendasi dari perguruan tinggi, kemudian Senat ya, rapat Senat, dan Komite Integritas Akademik, kemudian surat fakta integritas. Nah, selanjutnya itu kenaikan jabatan dosen itu dinilai oleh asesor. Dalam hal ini adalah asesor, maka dosen diberikan akses untuk melihat hasil penilaian pada
tab hasil penilaian. Namun saat ini tab tersebut masih nonaktif karena masih dalam masa pengajuan kenaikan jabatan akademik. Gitu ya. Jadi saya kok memprediksinya kemungkinan akan diberi tambahan waktu ya untuk proses pengajuan. Itu prediksi saya saja sih sebenarnya. Gitu. Karena melihat dari berbagai macam kendala ketika mengajukan ke sister ini. Gitu. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, Bapak Ibu yang saat ini sedang proses pengajuan ke rektor kepala maupun guru besar. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.